warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitrianti dari Prodi Manajemen semester 2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Di sini saya akan mempresentasikan materi statistika mengenai ukuran penyimpangan atau ukuran dispersi atau ukuran variasi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa jauh banyaknya nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya adalah sebagai pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, adanya ukuran dispersi ini, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi jelas dan tepat. Jenis-jenis ukuran dispersi atau variasi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada jenis mutlak, dan yang kedua ada jenis relatif, yaitu koefisien variasi. Untuk jenis mutlak sendiri terbagi menjadi 4 varian. Yang pertama ada jangkauan atau range, yang kedua ada deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata, yang ketiga ada standar deviasi atau simpangan baku, dan yang keempat ada varians. Yang pertama, jangkauan atau range. Jangkauan atau range adalah selisih nilai antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Cara menggunakan rumus jangkauan ini bisa menggunakan dengan data tunggal dan data berkelompok. Rumus data tunggal rumusnya seperti ini, di mana jangkauan sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Contohnya untuk data berkelompok yaitu dengan menggunakan nilai titik tengah dan tepi kelas. Contohnya seperti ini. Di sini sudah diketahui suatu data berkelompoknya, dan caranya ada dua, dan bisa dilihat hasil dari kedua cara ini berbeda. Cara pertama hasil dari range-nya 30 dan cara kedua hasil range-nya 35. Yang kedua ada deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata terhitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Untuk menggunakan rumus data tunggal dengan cara seperti ini, di mana DR sama dengan sigma atau jumlah nilai data ke I dikurangi rataan hitung dibagi banyaknya data. Dan untuk rumus data berkelompok bisa menggunakan rumus di mana DR sama dengan sigma atau jumlah nilai data ke I dikurangi rataan hitung dibagi banyaknya data. Contohnya seperti ini. Di sini sudah diketahui datanya seperti ini, dan langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu DR sama dengan jumlah nilai data ke I dikurangi rataan hitung dibagi banyaknya data, sama dengan 294,12 dibagi 100 sama dengan 29,412. Yang ketiga ada deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata adalah akar dari tengah kuadrat simpangan data nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Untuk data tunggal bisa menggunakan rumus di mana untuk sampel lebih dari 30, S sama dengan akar dari sigma atau jumlah nilai data ke I dikurangi rataan hitung dikuadratkan dibagi banyaknya data. Untuk sampel kurang dari 30, S sama dengan akar dari sigma atau jumlah nilai data ke I dikurangi rataan hitung dikuadratkan dibagi banyaknya data dikurangi 1. Dan untuk data berkelompok bisa menggunakan rumus untuk sampel lebih dari 30, S sama dengan
akar dari sigma atau jumlah frekuensi dikali nilai data ke I dikurangi rataan hitung dikuadratkan dibagi banyaknya data. Dan untuk sampel kurang dari 30, S sama dengan akar dari sigma atau jumlah frekuensi dikali nilai data ke I dikurangi rataan hitung dikuadratkan dibagi banyaknya data dikurangi 1. Contohnya seperti ini. Datanya sudah ada di sini. Lalu kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi, yaitu S kuadrat sama dengan akar dari jumlah atau sigma frekuensi dikali nilai data ke I dikurangi rataan hitung dikuadratkan dibagi banyaknya data, yaitu sama akar dari 33,983,38 dibagi 50 dan hasilnya yaitu 26,07. Yang keempat ada varians. Varians adalah nilai tengah kuadrat simpangan atau nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel varians disimbolkan dengan S kuadrat dan untuk sampel populasi disimbolkan dengan sigma. Untuk data tunggal bisa menggunakan rumus di mana untuk sampel lebih dari 30, S kuadrat sama dengan sigma nilai data ke I dikurangi rataan hitung dikuadratkan dibagi banyaknya data. Dan untuk sampel kurang dari 30, S kuadrat sama dengan sigma atau jumlah nilai data ke I dikurangi rataan hitung dikuadratkan dibagi banyaknya data dikurangi 1. Untuk data kelompok dapat menggunakan rumus di mana untuk sampel lebih dari 30, S kuadrat sama dengan sigma atau jumlah frekuensi dikali nilai data ke I dikurangi rataan hitung dikuadratkan dibagi banyaknya data. Dan untuk sampel kurang dari 30, S kuadrat sama dengan sigma atau jumlah frekuensi dikali nilai data ke I dikurangi rataan hitung dikuadratkan dibagi banyaknya data dikurangi 1. Contohnya seperti ini. Datanya di sini sudah ada dan langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu S kuadrat sama dengan jumlah frekuensi dikali nilai data ke I dikurangi rataan hitung dikuadratkan dibagi banyaknya data, yaitu 13598,750 dibagi 80 hasilnya 168,984. Lalu ada koefisien variasi. Untuk membandingkan dispersi atau variasi dari beberapa kumpulan data digunakan istilah dispersi relatif, yaitu perbandingan antara dispersi absolut dan nilai rata-rata saja, di mana nilai dispersi relatif sama dengan dispersi absolut dibagi rata-rata. Jenis-jenis koefisien variasi terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada koefisien variasi, yang kedua ada variasi jangkauan, yang ketiga ada variasi simpangan rata-rata. Yang pertama, koefisien variasi. Jika dispersi absolut digunakan dengan simpangan bakunya, maka dispersi relatif disebut koefisien variasi, di mana Kv sama dengan S dibagi rataan hitung dikali 100%. Yang kedua, variasi jangkauan. Variasi jangkauan adalah dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan jangkauan, di mana VR sama dengan R dibagi rataan hitung dikali 100%. Dan untuk yang ketiga, variasi simpangan rata-rata. Variasi simpangan rata-rata adalah dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan simpangan rata-rata, di mana VSR sama dengan SR dibagi rataan hitung dikali 100%. Jadi, dispersi absolut digunakan untuk mengetahui
tingkat variabilitas nilai-nilai observasi pada suatu data. Sedangkan dispersi relatif digunakan untuk membandingkan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi pada suatu data dengan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi data lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.